Video ini diperuntukkan untuk kamu yang tertarik dengan remote working. Jadi kalau kamu pengen mengubah suasana dan berpindah untuk bekerja remote, kalian wajib banget dengerin ini, guys. Jadi perkenalkan, nama aku Perling dan aku tuh udah pernah kerja remote di beberapa negara di Asia dan juga di Australia. Aku tuh bekerja sebagai writer and social media managers. Dan hari ini aku pengen sharing pengalaman aku, ilmu aku, dan apapun yang aku ketahui tentang kerja remote. Di part 1 ini kita akan bahas tentang remote working itu apa, bagaimana cara kerja remote, gimana sih apply-nya lebih tepatnya, dan juga mekanisme-mekanisme yang wajib kita perhatikan saat kita kerja remote. Jadi stay tune guys, karena kalian bakal dapetin banyak banget yang bermanfaat di sini. Jadi kita akan mulai dari satu slide yang udah aku buat hari ini, dan di sini tuh penjelasan bakal komprehensif dan detail banget. So you guys are gonna find this really useful for you guys. So let's get to it, guys. Pertama-tama, remote job itu apa sih? Jadi remote job atau lebih sering dikenal sebagai remote working adalah pekerjaan yang mengontrak pekerjaannya tanpa perlu bekerja di kantor. In a konteks di mana kalian sebenarnya bisa kerja dari mana aja, sesuai dengan SOP yang udah berlaku, tapi kalian nggak perlu ke kantor. Jadi lebih fleksibel aja sebenarnya. Apa sih keuntungan dari remote job? Oke. Menurut aku ya, ada banyak banget keuntungan remote job, tapi ini beberapa yang menurut aku paling signifikan. Yang pertama itu kayak kalian tuh lebih sedikit waktu untuk perjalanannya. Jadi kayak kalian tuh nggak usah musingin transportasi dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian mau bangun setengah jam sebelum meeting, which is something that aku nggak rekomend, tapi juga bisa kalau misalnya kalian mau. Yang kedua tuh kalian punya fleksibilitas yang lebih besar meskipun kalian ada kayak waktu kerja, kalian bisa lah kira-kira nge-adjust dan lebih comfy aja buat kalian juga gimana sesuaiin waktunya. Yang ketiga tuh kalian punya keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Ini diperuntukkan untuk orang yang punya time management yang bagus ya. Karena hidup kalian bisa jadi jungkir balik juga kalau misalnya time management kalian kurang bagus di remote job. Kemudian produktivitas yang tinggi, karena kenapa aku bilang produktivitas dan motivasi yang tinggi, lebih tinggi lah sebenarnya menurut aku. Karena di sini kalian tuh nggak jenuh di satu tempat aja, kalian tuh benar-benar bisa bereksplor. Kalian kalau misalnya kalian kurang inspirasi, kalian bisa berpindah lokasi gitu ya, atau enggak kalian bisa kayak keluar ke kafe atau kemana gitu untuk sebenarnya mendapat inspirasi baru, brainstorming baru, dan itu sebenarnya indirectly meningkatkan produktivitas kita. Dan ini selama pengalaman aku beberapa tahun, aku menyadari kalau misalnya turnover sangat-sangat mengurangi turnover orang-orang yang bekerja. So mengurangi staff turnover itu benar-benar guys, kayak orang yang masuk sama aku sampai hari ini juga masih kerja di sini. So it's likely like benar-benar guys, it's not like jarang banget kayak ada orang yang kayak dipecat atau kayak di PHK gitu in remote job, as far as yang aku pernah alaminya guys. Tapi despite ada keuntungannya yang lumayan banyak, juga ada tantangannya. Karena di sini di remote job yang paling penting itu sebenarnya bukan durasi kerja kamu, tapi lebih penting itu outcome kerja kamu. Jadi kayak misalnya hasil kerja kamu tuh bagus atau enggak, hasil laporan kamu tuh bagus atau enggak, sebenarnya outcome-nya yang dinilai, bukan kayak misalnya kamu dikasih tugas, kamu bisa kerjain itu dalam 20 jam, misalnya kamu dikasih 30 jam. Ya bonus waktu itu untuk kamu, tapi yang mereka peduliin sebenarnya bukan berapa lamanya kamu butuhkan untuk ngesiapin tugas itu, tapi ya seberapa efektif kerja kamu. Kemudian yang kedua itu adalah tumpang tindih antar pekerjaan dan kehidupan pribadi yang tadi aku bilang, kalau time management kalian kurang bagus, kalian justru nanti bisa kayak kurang balance hidup kalian. Jadi ya karena ini tadi aku bilang apa sih quality of work kalian atau outcome kalian lebih penting, kadang kalian juga bisa mengorbankan waktu yang lebih banyak karena kalian meskipun kalian ada working hours, terkadang kalian juga harus ngorbanin waktu lebih gitu loh, kayak OT, tapi nggak ada yang tahu kan kalian OT atau nggak because you're working from home. Kemudian ada intensifikasi kerjanya, itu benar-benar akan dinilai kinerja kalian selama kalian bekerja. Jadi seberapa intensi kalian sebenarnya bekerja dan sebagainya. Kemudian ini isolasi, karena kadang ya kalau kita kerja remote kita tuh susah punya boundaries. Kadang kita ada boundaries dari kantor, tapi kita juga susah punya boundaries kita sendiri karena adanya remote job ini, dan juga adanya ketegangan dalam tim. Kayak beberapa kali juga aku pernah miskomunikasi remotely karena kita kayak meetingnya beda waktu gitu.
kadang bisa kayak aku miskomunikasi waktu dan akhirnya aku kayak lupa meeting gitu. Which is like itu miskomunikasi yang very common sih. Makanya kayak aku selalu ingetin kalau misalnya di tim aku kerja dulu, aku selalu ingetin, woi jangan lupa ya masukin ke kalender aku. Kalau nggak nanti aku lupa gitu. Kemudian yang berikutnya itu gimana sih sebenarnya kayak kalian udah tertarik banget sama remote job despite benefit sama disadvantages-nya. Ini ada workflow, gimana kalian bisa daftar remote job. Jadi sebenarnya ini tuh kayak step yang aku lewatin di beberapa perusahaan. Aku udah pernah 5 dan aku mau kasih disclaimer dulu. Dulu aku tuh kayak dapat referral di 4 companies. Jadi aku yang pure aku daftar itu cuma 1. So, kira-kira prosesnya begini dan lebih kurang juga untuk teman-teman aku juga begini. Yang pertama itu application form ya, kayak pada umumnya kita harus nge-fill application form dulu. Kemudian setelah kayak kamu lulus, application form ini biasanya udah termasuk English test ya guys. Udah termasuk English test. Dan English test itu lumayan susah sih, kayak soal-soal TOEFL lah kira-kira. Tapi tergantung role-nya juga dan perusahaannya juga. Tapi di perusahaan aku seperti itu. Kemudian ada tes atau portfolio, kayak ini kayak kadang ada mereka kayak kasih kamu tes untuk tahu sebenarnya skill kamu tuh gimana dan pemahaman kamu tentang pekerjaan kamu tuh gimana. Itu kayak ada tesnya dulu. Ada juga yang case study test, depends ya guys. Kalau aku sih aku dapatnya tes, tapi tesnya tuh kayak tes general gitu. Dan juga aku pernah juga dapat kayak ditunjukin portfolio sebelumnya aku. Jadi aku kayak nunjukin semua portfolio yang aku udah dapetin sebelumnya di sini. Dan setelah kayak mereka stylenya cocok, mereka ngajak interview, dan interview ini aku penentu sih. Kalau kalian kerja di sebuah perusahaan yang masih baru atau yang kayak masih intimate di startup, itu biasanya kayak komunikasi antar kamu dengan interviewnya itu benar-benar signifikan banget akan nge-influence hasil akhirnya. So do your interview well, ace your interview. Kayak interview kamu mungkin kayak di sekarang di work from office juga sulit ya, di job juga sesulit itu. Kemudian test drive itu probation untuk sebagian perusahaan, tapi buat aku test drive. Jadi pertama pas aku jadi writer in China company, aku tuh suruh nulis 2.500 kata, jadi brief semua udah mereka kasih, cuma aku perlu kembangin di 2.500 kata dalam waktu 24 jam. Dan kalau udah di ACC sama editornya kayak oke, cocok ini kayaknya untuk nulis cerita ini, mereka akan langsung kayak ngirimin aku kontrak. Dan satu lagi yang pernah dapat itu adalah bikin konten kalender 7 hari untuk satu bisnis, dan aku bikin 7 hari dan ternyata language aku cocok, style aku cocok, mereka langsung kayak drive aku ke onboarding. Onboarding itu basically kayak mereka nyiapin kamu untuk segalanya, kayak mekanisme kerjanya, mereka jelasin adaptasinya gimana dan sebagainya. Sebenarnya pretty much like you working in a common working environment. Oke, sekarang aku bakal sharing tentang 4 core facet to remote work success. Jadi sebenarnya ada juga komponen-komponen yang menentukan apakah kamu akan sukses di remote job or not. Dan semua orang tuh belum tentu cocok untuk remote job ya. First and foremost, itu penting banget kalau kalian punya computer skills. Kenapa aku bilang computer skills itu important banget? Karena kalian harus tahu cara operate Excel and all of that. Kayaknya most of the company in Indonesia juga butuh computer skill. Tapi selain itu kalian juga harus tahu, harus punya wifi yang kuat banget ya. Karena kalau misalnya kalian nggak punya wifi, kalian juga harus kayak ada opportunity cost. Kalian harus jalan untuk ke cafe, so you guys can get wifi, because online work, remote work, it's all about the internet guys. Kayak internet kalau down, udahlah nasib banget itu. Yang kedua itu kalian harus punya self reliance, kalian harus punya self discipline yang lumayan tinggi atau bahkan tinggi banget menurut aku. Kalian harus punya self reliance, self discipline yang tinggi. Kalau enggak kalian akan keteteran kerjanya. Kalian benar-benar harus punya that self control, self discipline. Kalian harus punya motivasi untuk kerja tanpa supervision dari orang lain. Jadi kayak jangan kalian kerja cuma karena orang lain. Makanya ada satu kalimat bilang kalau misalnya kalian mau kaya, jangan cuma hitung uangnya, tapi kalian harus bisa belajar untuk bekerja tanpa lihat waktu terlalu sering gitu. So you need to have the level of self control untuk bisa kerja di remote work. Kemudian yang ketiga itu harus ada proper work environment. Oke, kalian bisa kerja dari mana aja, tapi aku selalu saranin orang-orang yang mau masuk remote work untuk punya workstation mereka sendiri. Jangan deket bed mereka. Kenapa jangan deket bed mereka? Karena kalau deket bed mereka itu bakal jadi too comfy untuk mereka juga, dan mereka bisa ketiduran. Jadi yang aku saranin ke orang-orang kalau bisa mereka mau work remotely itu adalah punya workstation sendiri, atau punya kantor sendiri, atau satu sudut lah, dapur atau mana, yang sekiranya itu bisa nyaman dan terorganisir
file-filenya, barang-barangnya. Kemudian yang terakhir itu time management. Ya kayak aku bilang tadi, kalau misalnya ini time management ini bisa jadi kunci antara kamu akan bahagia kerja remotely atau menderita kerja remotely. Because kalian harus tahu gimana cara memprioritaskan kerja kalian. Jangan kalian nanti bersihin rumah pas lagi jam kerja atau kalian nyelipin gitu kerjaan-kerjaan yang not necessary sebenarnya untuk kerjaan kalian, which is like gonna influence your productivity, your work outcome, and everything. Dan ini juga ada data-datanya di dalam, kalian bisa lihat tuh kayak 76% orang lebih suka working remotely karena ada flexible working hours. Ya ada company yang kayak kasih kamu flexible, yang penting kamu kerja 8 jam. Ada juga company yang kasih ngeset waktunya. Jadi misalnya kalau aku kerja di Australia, itu aku harus ikut waktu mereka kemarin. Kalau dulu aku di China, yang penting aku satu hari harus kerja 4 jam. Jadi kayak mereka udah nge-set waktu-waktunya untuk kamu. Jadi terserah kamu mau kerja di tengah malam, tengah pagi, terserah. Nah, kalau aku saranin, ini buat kalian yang masih kuliah, kalau misalnya kalian anaknya suka bergadang daripada bergadang ini sia-sia, kalian bisa cari alternatif lainnya, itu kerja di perusahaan-perusahaan yang waktunya itu operate di GMT plus 2, GMT plus 1, GMT plus 3, which is like dekat Arab atau dekat Italy, dekat French, yang waktu-waktunya itu ada di GMT 1 sampai 3, karena itu benar-benar ya bisa kalian manfaatin lah untuk dapat cuan tambahan. Which is like benar-benar bisa membantu kalian. So whatever skills you have, kita bakal bahas itu di part 2, which is like we're gonna have a brainstorming session. Kemudian yang berikutnya itu kalian harus punya self reliance ya guys. Oke, sorry. Tadi kita udah bahas self reliance. Kemudian yang berikutnya itu kalau misalnya kalian kerja remote, biasanya banyak orang yang bisa kerja sampai 1,4 hari lebih banyak daripada mereka kerja di kantor. Yang kayak tadi aku bilang ke kalian, kenapa hal itu bisa terjadi, karena kadang kalian bisa dikasih 20 jam untuk ngerjain, terus sebenarnya kan mereka nggak tahu kalian kerjaan atau enggak, kalian bisa butuh 30 jam, tergantung pengalaman kalian, adjustment kalian, dan sebagainya. So you actually work more sometimes when you work remotely. Tapi benefitnya juga banyak banget, kayak kamu bisa 24% lebih bahagia. Ini berdasarkan data loh guys, bukan aku cuma bilang. Kalian bisa jadi lebih produktif, dan kalian bisa kayak pilih tempat kalian bekerja. Kayak ada juga teman-teman aku yang dulu ya sebelum pandemik, mereka tuh kayak sering-sering pindah gitu, kayak kerja di Bali, kerja di mana gitu. Jadi kayak bener-bener bikin mereka lebih enak aja kerjanya. Terus yang paling aku suka itu sebenarnya jarang banget ada kayak perubahan staff gitu. Jadi kayak staffnya kalau kamu temui ya itu aja. Ya kalau nggak makin banyak sebenarnya kayak jarang banget aku lihat kayak perusahaan itu kayak ngepecat orang. Kemudian kita akan bahas tentang pembayaran dan kontrak kerja. Ya, pembayaran ini juga menurut aku ini ada 3 ya. Dan TransferWise ini menurut aku yang selalu pakai, dan PayPal ini yang menurut aku paling mahal processing fee-nya. Aku nggak tahu kalau ada di luar 3 ini. Ada juga ya kayak Western Union dan sebagainya. Tapi TransferWise pertama itu paling murah karena kalian cuma kena biaya sekitar 8 sampai 9 ribu untuk kirim ke rekening Indonesia kalian. Misalnya kayak aku dapat Australian dollar, terus aku convert ke rupiah, terus aku bisa dikirimin ke Dana kayak 10 menitan doang. Dan aku cuma kena sekitar 8.500 atau 8.700 gitu, yang nggak sampai 9.000, udah sampai ke rekening aku. Terus ada Payoneer ini kayak aku nggak pernah pakai, dan temen aku pernah pakai, dan katanya lumayan banget pakai Payoneer, tapi aku nggak tahu karena aku nggak pernah pakai juga. Kalau PayPal ini processing fee-nya tuh mahal banget, bisa sampai 50.000, dan kadang juga bisa gagal sampai ke rekening Indonesia kalian. Itu pernah terjadi di aku sih. Aku kena 50.000, jadi aku tahu banget ya pakai PayPal itu kadang bisa tricky dan processing fee-nya tuh bisa mahal banget. Kemudian work contract, aku mau tegasin dulu, work contract ini tuh sebelum aku jelasin tentang semua klausa-klausa yang aku tulis di sana, aku mau bilang kalau misalnya remote job ya, itu kayak kalau misalnya ada kontraknya, itu ada seal-nya. Apa sih maksudnya seal-nya? Jadi kalau misalnya mereka cuma kasih kamu PDF, terus kamu harus tanda di PDF itu nggak akan kayak benar-benar kuat gitu loh. Kayak ngejamin kalau itu tuh benar-benar mereka udah oke. Karena kadang kayak perusahaan tuh bisa tricky kalau misalnya mereka cuma kasih PDF. Kadang kayak mereka tuh bisa ganti klausanya, tapi mereka punya tantangan kamu. Jadi nanti mereka pas kirimin kamu revise copy-nya, kayak final copy yang udah mereka tantangani, itu semuanya tuh beda versi. Jadi kayak kasihan banget untuk sebagian orang yang kayak kejebak gitu. Which is like some tricky tricks can be put in the contract. Jadi apa sih saran aku sebenarnya, selalu tanya ke company yang kamu apply pas kamu mau sign contract, itu kayak kontraknya itu ada nggak sih yang udah di-certified. Jadi kayak mereka bisa pakai platform kayak Bonsai atau nggak pakai PandaDoc atau pakai DocsHub. Itu semua kayak kalau misalnya pihak lainnya tantangan, itu bakal terrekod di bagian sertifikat di halaman terakhir ya. Pokoknya itu kayak ada pendataan untuk setiap hal yang dilakuin di kontrak itu, mau itu dibaca, mau itu dibuka, mau itu ditantangani. Pokoknya itu
ada progress dan update-nya, dan itu sah. Jadi orang nggak bisa modify suka-suka mereka. Nah, kalau misalnya mereka modify, kamu bakal di notify sama mereka. Kemudian ada compensation. Compensation ini, oke, kita akan move on ke sini. Jadi compensation ini apaan? Kayak aku bilang tadi, compensation ini tuh lebih ke kompensasi, misalnya kalian sakit atau apa, kalian dapat kompensasi berapa, kalian harus lihat gitu, apakah kalian ada unpaid leave atau enggak, kalian juga harus tahu itu. Kemudian yang berikutnya itu ada tax, ya pajak. Apakah kalian bayar pajak di negara mereka atau di negara ini? Kalau aku sih kena pajak income tax aku di Australia langsung, because I work in Australia ya. Terus kayak depends banget sih, beberapa perusahaan juga kayak kita bayar NPWP di Indo kayak sesuai regulation yang ada. Jadi itu benar-benar balik lagi ke negosiasi perusahaan kalian, dan kalian bisa bahas sama perusahaan yang kalian ingin masuki. Kemudian trial period, probation. Jadi ini aku benar-benar saranin banget, kalian harus cek banget, karena kayak ada yang promise you naik gaji dan sebagainya. Itu kalian harus baca dulu klausulnya, apakah sesuai dengan negosiasi kalian atau enggak. Kalian benar-benar harus fokus itu. Kemudian resignation policy ini juga penting banget, karena kayak misalnya kamu setiap perusahaan rata-rata yang pernah kerja tuh kalau misalnya mau keluar itu harus kayak 1 month notice gitu ya, sama kayak di Indo juga ya. Kalau misalnya kalian udah kayak 1 week gitu kalian kasih tahu, itu biasanya kayak kalian bakal kena denda kalau misalnya kalian keluar kayak itu, karena mereka belum ketemu change-nya. So 1 month policy itu benar-benar harus kalian taati gitu. And next one is governing law. So yeah, like I said, kalau biasanya pada umumnya governing law itu selalu perusahaan company-nya terdiri, kayak misalnya aku pernah kerja di Australia, maka aku ikut perusahaannya di Australia, dan bahkan di Australia itu kan banyak state gitu kan, ya tergantung perusahaan aku tuh ada di bagian mana Australia-nya, dan so they register it there. Dan beberapa hal do and don'ts yang harus kalian ketahui saat kalian mau remote work. Yang pertama, kalian harus siapkan workstation yang rapi supaya kalian lebih semangat gitu. Ya, kenapa pakai Anda? Karena aku kurang tahu. Kayak aku tadi itu berusaha translate pakai Google Translate, makanya ada kata Anda di sana. Kemudian kalian harus punya morning routine atau rutinitas lah yang menginspirasi kamu, antara kamu baca afirmasi lah apapun, supaya kalian lebih bersemangat aja menjalani hari. Jangan kayak ke tempat kerja itu kalian kayak dead people gitu. Kalian benar-benar kayak kalau misalkan terinspirasi, kalian lebih produktif, kerja kalian lebih cepat siap juga kan. Dan ya siapa sih yang nggak mau cepat siap kerja? Kemudian kalian harus banget fokusin, selalu ingat untuk komunikasi sama tim kalian. Jadi karena miskomunikasi itu sebenarnya nggak enak banget di tim. Kadang kerjanya bisa jadi kayak berantakan banget. Aku udah pernah kejadian, jadi aku udah kapok banget. Dan ini I'm sharing from my experience ke kalian. Selalu komunikasi dengan tim kalian. Kemudian do take the breaks. Ya pas kalian kayak setelah kalian kerja 1 jam, saya kalian ambil rest 5 menit. Itu supaya kalian bisa gerakin tubuh kalian, atau kayak ke toilet, atau kayak lakuin apapun deh. Pokoknya jangan kayak seharian duduk aja. Do take breaks. Breaks ini juga sebenarnya bisa bantu ningkatin produktivitas karena kamu nggak cuman kayak centric satu laptop aja gitu. Kemudian kalian harus jaga tubuh dan pikiran kalian. Ini juga penting banget ya, kayak jaga tubuh dan pikiran kalian. Kemudian tetap teratur dan rencanakan tugas. So harus terorganisir, pokoknya organisir semua kerjaan kalian. Kemudian beberapa jangan pernah kalian lakuin itu, pertama, jangan pernah lakuin pekerjaan rumah di rumah kalian pas kalian lagi jam waktu kerja, karena itu biasanya banyak orang yang seperti itu dan akhirnya terbelangkai. Jangan menunda, don't procrastinate guys, jangan menunda. Kalian mungkin mikirnya nunda nanti aja, tapi nanti akhirnya tumpuk, jadi banyak banget, kalian bakal terbelangkai. Jangan biarkan harimu berlalu aja gitu, kayak nikmati juga selama kamu kerja, kamu bisa belajar. Karena working environment itu biasanya unik banget, kamu bisa belajar culture orang, dan sebagainya. So just don't put your work at risk in some way. Jangan berlebihan dengan paksaanmu. So jangan berlebihan dengan paksaanmu itu kayak, jangan misalnya kamu tuh orang yang kayak kalau misalnya udah bosen kamu makannya banyak banget, atau kamu kayak nonton film kayak 1 jam itu selama kerja. Jangan juga, karena kayak kamu kalau udah impulsif gitu nanti kayak konsumsinya banyak, itu juga nggak sehat banget untuk kalian. Kayak kalau misalnya ada juga kayak impulsif gitu makan terus kan selama kerja, karena terus kayak bosen banget kerjanya. Jadi jangan binge eating. Terus kemudian jangan bekerja dari mana aja. Ya, kenapa jangan bekerja dari mana aja? Sebenarnya bukan kayak aku bilang nggak boleh, tapi jangan sering-sering lebih tepatnya. Karena ini kayak aku translate tadi ya. Kenapa aku bilang jangan sering-sering itu karena
aku udah bilang kayak punya workstation sendiri tuh gunanya supaya kalian terbiasa dengan work environment-nya. Sesekali kalian boleh ke cafe, ke hotel untuk suasana baru, brainstorming baru atau ide baru, itu nggak masalah banget. Tapi kenapa nggak sering-sering? Karena kalau misalnya kalian berubah-ubah situasi, kadang kalian bisa terkecoh. Dan kadang kalau misalnya kita pilih cafe pun kalau nggak selektif itu bisa ribut kan. Itu sebenarnya menurunin produktivitas kita banget. So, jangan bekerja dari mana aja meskipun kalian bisa, karena kalau kalian punya satu tempat tetap yang udah kalian benar-benar kenal, itu biasanya bakal memboost kalian untuk lebih familiar with everything you are doing. Kemudian yang terakhir, jangan biarkan email dan media sosial kamu mengalihkan perhatian. Coba kamu pakai kata kamu, nggak tahu kenapa mereka kayak translate pakai kata Anda, which is like terlalu formal menurut aku. Ya, karena kadang yang kita mau kerja remote ya, kita kayak pegang HP, terus kayak, oh, aku scrolling TikTok, kayak mau scrolling 5 menit doang, ternyata udah 1 jam, dan kalian mau waktu, atau baca email kalian, terus balas-balas email kalian, keseruan, dan akhirnya kalian malah ngebalas email kalian, gak bukan kerja. Oke. Ini terus ini ada beberapa hal yang kamu perlu ketahui. Menurut aku ini penting-penting banget. Jadi wajib banget kalian tahu. Jadi yang pertama ini aku juga tanya beberapa temen aku. Jadi kalau kamu decide untuk kerja di international companies, bukan cuma international companies, kayak gak perlu yang multinational. Misalnya kamu cuma mau kerja di startup kecil di luar negeri, kamu juga at least saya bisa bahasa Inggris. Kalau misalnya kamu mau kerja di French country atau yang beberapa negara yang nggak butuh Inggris, itu terserah kalian. Kalian bisa belajar bahasa baru. It's totally up to you guys. I really don't mind that. And biasanya sih kalau tingkatan kayak misalnya kalian mau cari Australia, USA itu biasanya 550 on TOEFL atau enggak minimal 500. Tapi itu sebenarnya balik lagi ke kalian, cause writing, speaking, it's all influencing your English ability kan pada akhirnya. Jadi kalian tinggal adjust aja, komunikasikan dengan interview kalian dari awal dan jujur-jujur aja. So also ya guys, karena aku merasa kayak banyak banget orang yang punya skill, punya gelar itu yang misalnya kayak bener-bener butuhin itu, mereka merasa kalau misalnya mereka punya limited capability to speak English, mereka jadi nggak confident to apply. Jadi aku bakalan adain kayak satu video yang bakal tayang segera tentang speaking English. Jadi kalian tenang aja, kalian bakalan bener-bener kayak punya materi yang sangat mendetail tentang belajar English dari basic. Jadi setidaknya kalian tuh tahu pandangannya belajarnya kayak gimana, dan kalian bisa proceed into learning better English. Kemudian yang kedua tuh portfolio is a valuable asset for creative and IT career. Kayak aku bilang, aku kemarin share tentang Web3 career di Instagram aku. Dan itu sebenarnya kalian perlu tahu banget, it really influence you. Kalau kamu mau jadi graphic designer atau any kind of designer, UI UX designer, I think portfolio is like a valuable asset for you guys. I think that is like the thing that you should have kalau kamu mau kerja di creative field ya. Kemudian bisa dari itu IT juga ya, kalian harus punya portfolio. Itu bakal bermanfaat banget deh buat kalian yang punya IT career and stuff. Jadi selalu sediain itu sebelum interview phase. Jadi kalau misalnya mereka tanya portfolio kamu, kirim aja. Atau enggak, ada juga yang kayak di first application tuh udah taruh portfolio, jadi keep your portfolio. Kemudian yang berikutnya tuh know your worth ya. Karena kadang ya, bahkan ya ini aku belak-belakan aja, jadi setiap kota ya, kayak di Indo aja di UMR setiap kota tuh beda. Dan di luar negeri tuh kayak kadang mereka tuh mau nindas kita gitu karena kita kayak bukan orang sana. Tapi sebenarnya mereka bisa kayak minimum mereka aja tuh sebenarnya udah jauh di atas UMR kita. Jadi kita harus benar-benar pinter-pinter bernegosiasi gaji gitu guys. Jadi benar-benar kalian harus research company itu biasanya bayarnya berapa, jangan sampai kalian tuh kayak underpaid di company itu. So komunikasi tentang gaji sebenarnya not a big deal, but it's just like a lot of company don't allow you to do that so that you don't know that your value is undervalued, something like that. Yang terakhir ini aku benar-benar tegasin kalian selalu baca kontrak kalian clause per clause, jangan sok-sokan kayak langsung tantangan kayak orang hebat ya, orang hebat aja baca kontraknya, punya asisten yang baca kontraknya. Karena kadang ada clause yang justru sangat-sangat nge-bash kalian, which is like something bad for you guys. Dan aku benar-benar saranin kalian untuk baca kontrak kalian clause per clause ya guys. And ini salah satu hal yang penting ya, aku nggak tambahin di sini, tapi menurut aku ini penting dan aku mau sharing juga kalian kenapa ini penting. Kayak selama aku kerja, aku selalu dimintain pasport, jadi lebih baik jika kalau kalian udah mau mulai kerja remote, kalian tuh punya pasport. Because I think pasport tuh satu komponen yang penting banget ya, from what I observe, from what I see. Jadi kalau misalnya kalian bisa punya pasport sebelum kalian kerja remote, which is something better. Sebenarnya itu a lot better. Karena aku nggak ngerti juga kenapa mereka nggak pernah tanya KTP. It's always passport. Karena juga pasport menurut aku karena kayak pasport itu kayak pas ke seluruh dunia, so it's like legally registered. So itu aja sebenarnya
Kira-kira itu aja sih yang benar-benar aku pengen share ke kalian untuk part 1 ini. Jadi ini semua technicalities, workflow, kalian udah paham tentang contract, payments, and stuff. Jadi di video kedua kita akan langsung barengan, kayak kamu bisa minum kopi atau apapun, kita bakal ngerjain workshop barengan. Misalnya kamu lulusan yang spesifik jurusan, tapi kamu mau search specific role, jadi gimana kamu bisa blend antara dua role yang mungkin bertolak belakang ini untuk memulai karir baru kamu di remote job. Jadi, so next one's gonna be like brainstorming bareng, kamu dan aku bareng, tentang remote job. So, I hope today's video is gonna be very useful for you to get started to your remote job. Ini ada tahun 2022, so get that dream job, guys. Get that dream job, because I'm so happy for you guys as well. Thank you so much for watching, and stay tuned for my next video. Bye-bye!